Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi keberkahan di setiap rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya, Abu Nawas mengalahkan Baginda Raja beserta pengawalnya. Dikisahkan, sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana yang dilakukan oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda Raja, sejak saat itu pula Baginda Raja ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk berburu beruang. Mendengar alasan prajurit saat menjemput Abu Nawas merasa takut dan gemetar. Tetapi Abu Nawas tidak berani menolak perintah Baginda Raja. Duh, kasihan sekali Abu Nawas. Mau menolak takut dihukum. Ya terpaksa diterima. Berburu beruang pun dimulai. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Lalu Baginda Raja memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kesini, mendekatlah." Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. "Tahukah mengapa engkau aku panggil Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun tersenyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan pun masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang jalannya lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Ingat, nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku, dan bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar." Baginda Raja menjelaskan rencananya. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebakannya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan atau tempat berteduh yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya tidak dapat menghindari. Akhirnya mereka basah kuyup. Ketika waktu santap siang tiba, Baginda Raja segera menuju ke tempat peristirahatannya. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggangi kuda yang lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya terperangah karena melihat baju Abu Nawas yang tidak basah atau masih kering. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung dari air hujan yang paling dekat. Akhirnya pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda Raja mengendarai kuda yang lamban yang kemarin ditunggangi oleh Abu Nawas. Kini kuda para pengawalnya mengikuti kuda Baginda Raja yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan Baginda Raja berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras lagi daripada yang kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda Raja dan para pengawalnya. Abu Nawas pun menunggu kedatangan Baginda Raja.
Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda Raja jadi penasaran. Beliau pun tidak sanggup lagi menahan keingintahuannya yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari air hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mudah, tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari air hujan, tuanku, tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti reda, tuanku, kata Abu Nawas menjelaskannya. Baginda Raja terdiam mendengarkan jawaban Abu Nawas. Kini Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Bagaimana sahabatku semua? Hahaha. Cerdik bukan Abu Nawas? Intinya kita tidak bisa menghindari air hujan. Jika kita lupa tidak bawa mantel atau jas hujan saat naik motor, maka janganlah mempercepat laju motor kita untuk menghindari air hujan. Bahaya, wahai sahabatku. Kalau takut bajunya basah, carilah tempat berteduh. Oke, yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe. Mari kita sama-sama siarkan kebaikan buat bekal kelak. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.